Halo semua, selamat datang di saluran naskah tengah malam. Di saluran ini, kita akan mendengarkan cerita horor dari beberapa sumber yang beredar. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Misteri Sekelebat Sosok Tanpa Bayangan oleh Evi Wahyuni. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Kala itu, aku sedang berada di rumah Iva, sepupuku, dimintai datang oleh Om Abdul untuk menemani anaknya karena Om Abdul dan Tante Mia akan pergi ke acara kenduri teman kantor Om Abdul. Rumah Om Abdul tidaklah terlalu besar, hanya berisi 4 kamar dengan 1 kamar sebagai gudang. Iva asik bermain puzzle, sementara aku hanya asik menonton TV sambil makan cemilan yang tersedia di atas meja. Pintu depan telah kukunci, begitupun pintu belakang, mengantisipasi agar Iva tak terjadi apa-apa jika aku tertidur saat menonton. Gadis remaja itu masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2. Ia paling malas mengikuti acara-acara orang tuanya. Dan bila Om Abdul dan Tante Mia keluar rumah, maka akulah yang selalu dihubunginya agar datang menemani Iva di rumah. Jarak rumahku dengan rumah Om Abdul agak berjauhan, sekitar 2 kilometer. Jadi, kalau bermalam setelah sholat Isya, aku sudah harus berpamitan untuk pulang. Saat keasyikan menonton TV, tak terasa waktu maghrib telah tiba. Ku ajak Iva untuk mengambil air wudhu agar bisa sholat maghrib bersama. Iva masuk ke kamar mandi di ruang tengah. Aku tanpa perasaan apapun langsung menuju kamar mandi di belakang. Tetapi tiba-tiba ada sekelebat sosok melintas di depanku. Ku ikuti kemana arah perginya. Kalau tak salah, sosok itu tadi berdiri ke arah dapur. Akhirnya perasaanku menjadi tak tenang. Takut ada apa-apa dengan Iva. Kuraih vas bunga dekat lemari, lalu berjalan mengendap-endap menuju dapur. Hati-hati, aku harus waspada. Sesampainya di dapur, kosong. Tak ada siapapun di sana. Hei, apakah aku salah lihat tadi? Vas bunga kuletakkan kembali ke atas meja makan. Mungkin itu tadi hanyalah ilusi belaka. Segera menuju kamar mandi, lantas aku mengambil air wudhu. Waktu maghrib sangatlah pendek. Aku tak mau sholat di akhir waktu. Begitu ingin berbelok ke arah kamar mandi, lagi-lagi perasaanku menjadi merinding. Seperti ada yang sedang mengawasiku. Aku berbalik menatap meja makan. Tak ada siapapun. Tapi kenapa seperti ada seseorang yang sedang menatapku sekarang? Astaghfirullahalazim. Ada yang sedang mempermainkanku sepertinya. Aku tak peduli dengan itu. Langsung saja aku masuk ke dalam kamar mandi. Gubrak! Aduh! Aku seperti didorong, terpeleset dan terjatuh. Aduh, bokongku sakit sekali. Iva berlari mendatangiku. Kenapa, Kak? Kok bisa terpeleset begitu? Lantai kamar mandi tidak licin kok, ujarnya sambil menolongku. Entahlah Iva, begitu masuk tadi, kakak seperti didorong.
akhirnya terpeleset dan terjatuh. Makasih ya sudah membantu. Iva mengangguk dan keluar. Dengan menahan rasa sakit, segera aku ambil wudhu. Mungkin aku terjatuh karena lupa membaca doa sebelum masuk kamar mandi tadi. Setelah sholat maghrib berjamaah dengan Iva, gadis itu langsung membuka buku pelajarannya. Ia belajar sementara aku kembali ke dapur untuk membuat masakan andalanku, yakni merebus mie kaldu. Saat hendak masuk dapur, sekelebat sosok tanpa bayangan itu kembali melintas, dan kini ia menuju kamar mandi. Ya Allah, apa ini? Aku bergegas ke arah kamar mandi, ingin menangkap basah sosok itu. Kuraih ganggang sapu, bersiap hendak menggebuk. Kukira sosok tadi adalah seorang pencuri. Pintu kamar mandi memang terbuka tadi. Waktu selesai berwudu, aku lupa menutup kembali. Jadi, bisa saja sosok itu berlari masuk ke sana untuk bersembunyi. Ganggang sapu kumajukan ke depanku, bersiap untuk memukul. Namun, apa yang terjadi? Di dalam kamar mandi tak ada siapapun juga. Celingak-celinguk seperti orang kebingungan. Akhirnya kuhentikan aksi memburu pencuriku. Kuletakkan sapu di sisi kamar mandi, lalu kunyalakan kompor untuk menjerang air. Tak lupa 2 bungkus mie kaldu kuambil dari dalam lemari, 1 untukku dan 1 untuk Iva. Sambil menunggu air mendidih, kusiapkan piring dan mangkuk. Tengkukku merinding seperti ditiup dari belakang. Aku segera menoleh. Tak ada siapa-siapa. Iva masih di kamarnya. Jadi, siapa yang berbuat usil ini? Kembali kuacuhkan. Air pun telah mendidih dan aku kembali konsen merebus mie. Ada suara menggeram. Kumatikan kompor tiba-tiba. Sosok itu benar adanya. Kini suaranya jelas terdengar di telingaku. Aku berbalik. Siapa di sana? Seruku. Suara itu terhenti menggeram. Kutelisik setiap sudut di dapur Om Abdul. Sayangnya, mata biasaku ini tak mampu menangkap penampakan sosok itu. Ada apa, Kak? Aku tersentak tiba-tiba. Iva menepuk bahuku. Rupanya ia sudah ada di belakangku. Gak apa-apa Iva, kakak hanya mendengar suara tadi. Mungkin suara tikus di belakang rumah. Oh, mie-nya sudah jadi kak. Iva udah lapar nih. Oh iya, ini udah jadi nih. Tinggal dimasukkan ke dalam mangkuk aja kok. Ini bumbunya untuk Iva. Mie yang sudah masak kubagi ke dalam 2 mangkuk. Iva lalu mencampur bumbunya sendiri. Kami pun makan dengan lahapnya. Aku menemani Iva yang sedang mencuci piring dan mangkuk yang tadi kita pakai. Alhamdulillah tak terasa pada malam hari itu Om Abdul dan Tante Mia pulang cepat. Jadi aku masih bisa pulang ke rumah. Pengalaman malam itu tak bisa kulupakan. Aku juga tidak memberitahukan kejadian apa yang kualami pada malam hari itu kepada Iva, Om Abdul, Tante Mia, juga kepada orang tuaku. Itulah tadi sebuah cerita tentang misteri sekelebat sosok tanpa bayangan. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita singkat pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.